Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Putri Prismawati, mahasiswi PPG Perjabatan Gelombang 1 tahun 2023, Universitas Jember. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai praktik baik terkait penerapan scaffolding pada ZBD. Dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan Indonesia. Pada praktik pengalaman atau PPL 1 yang telah dilakukan di SMA Negeri 5 Jember, saya berkesempatan untuk menerapkan ZPD ini pada pembelajaran matematika di kelas 10 yang bertujuan untuk memfasilitasi dan memenuhi kebutuhan belajar peserta didik di kelas 10 sehingga mampu mengatasi permasalahan secara mandiri, intervensi terkait penerapan scaffolding pada ZPD. Pada pembelajaran matematika di SMA Negeri 5 Jember, banyak peserta didik yang tidak memahami konsep materi yang sedang dipelajari. Peserta didik terbiasa melaksanakan pembelajaran yang disamaratakan tanpa melihat perbedaan latar belakang, kemampuan, maupun sosiokultural yang dimiliki oleh mereka. Peserta didik memiliki beragam kemampuan dan latar belakang budaya, sosial, ekonomi, dan politik yang berbeda di setiap individu. Dengan hal itu, guru berperan untuk memberikan fasilitas pembelajaran yang sesuai dengan latar belakang dan kemampuan mereka. Guru dapat mewujudkan tercapaian tujuan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik dengan cara merancang pembelajaran menggunakan metode dan teknik yang tepat. Sebelum membahas lebih dalam mengenai penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development, izinkan saya terlebih dahulu untuk menjelaskan terkait penjelasan scaffolding. Scaffolding adalah suatu teknik pembelajaran di mana siswa diberikan sejumlah bimbingan atau bantuan. Kemudian secara perlahan-lahan diadakan pengurangan terhadap bantuan tersebut, hingga akhirnya siswa dapat menunjukkan kemandiriannya yang lebih besar dalam proses pembelajaran. Metode pembelajaran scaffolding ini mengacu pada teori Podskay, yaitu pembelajaran yang terjadi apabila siswa belajar dengan menyelesaikan tugas-tugas yang belum dipelajari, namun tugas-tugas tersebut berada dalam zone of proximal development. Setelah memahami scaffolding, izinkan saya untuk melanjutkan pembahasan mengenai ZBD, atau biasa disebut dengan Zone of Proximal Development. Ialah sebuah jarak antara tingkat perkembangan yang sesungguhnya yang didefinisikan sebagai kemampuan masalah secara mandiri dan tingkat perkembangan potensial sebagai kemampuan pemecahan masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau melalui kerjasama dengan teman sejawat yang lebih mampu atau disebut dengan tutor sebaya. Berikut ini adalah tahapan Zone of Proximal Development, yaitu tugas yang tidak dapat diselesaikan oleh siswa dengan bantuan, tugas yang dapat diselesaikan oleh siswa dengan bantuan, dan tugas yang dapat diselesaikan oleh siswa tanpa bantuan. Kita sudah mengetahui terkait scaffolding dan Zone of Proximal Development. Sekarang izinkan saya untuk melanjutkan mengenai langkah penerapan scaffolding dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu pengenalan materi dengan mulai pembelajaran, yaitu dengan menggunakan cara yang menarik supaya peserta didik dapat fokus terkait materi yang akan disajikan. Langkah yang kedua adalah mengelompokkan peserta didik berdasarkan tingkat perkembangannya. Pada pengelompokan ini, kelompok dibuat secara heterogen. Tujuannya adalah agar setiap kelompok memiliki kombinasi siswa dengan berbagai tingkat kemampuan, sehingga diharapkan siswa dapat saling menguatkan dan belajar satu sama lain. Melalui pengelompokan siswa ini dapat dirasakan lingkungan yang inklusif, sehingga mereka tidak hanya belajar dari guru, tapi juga terdapat interaksi atau kerjasama dengan teman sebaya. Langkah yang selanjutnya yaitu guru memberikan tugas sesuai dengan taraf perkembangan peserta didik dengan melihat tingkat kemampuan peserta didik.
Pada langkah yang keempat ini, guru melakukan bimbingan kepada peserta didik terkait aktivitas pembelajaran dengan menggunakan scaffolding, yaitu dengan cara guru berkeliling pada setiap kelompok untuk memastikan apakah mereka telah bisa dalam mengerjakan LKTD-nya, serta memastikan apakah peserta didik dapat bekerja dalam kelompoknya atau tidak. Dan guru memberikan bantuan dengan menyesuaikan tingkat perkembangan kognitif masing-masing siswa. Secara berkelanjutan dan secara perlahan, peserta didik akan diberikan tanggung jawab dan mengurangi bantuan yang diberikan hingga mencapai pada tingkat kemandirian peserta didik dalam mengerjakan tugasnya. Berikut ini adalah contoh dari proses untuk teman sebaya. Berikut ini adalah contoh dari pada langkah yang kelima ini dilakukan evaluasi terhadap kegiatan pembelajaran yang telah berlangsung. Berikut ini adalah bentuk scaffolding yang diterapkan dalam proses pembelajaran matematika dengan menerapkan permainan domino trigonometri pada materi perbandingan trigonometri pada sudut berelasi. Ini dilakukan di kelas 10-3 di SMA Negeri 5 Jepang. Ayo, kurang dikit. Mana tuh yang tak terhingga? Ini. Seperempat. Dan seperempat pi. Berarti seperempat kali 180. Berapa? 180 kali seperempat. Ya, kan 45 berapa? 1. Berarti 1 kali 6. Hasil yang telah dicapai dalam penerapan scaffolding, yang pertama, peserta didik mampu memberikan pemahaman materi kepada teman kelompoknya yang kurang paham. Hal ini juga dapat melatih kemampuan mereka dalam komunikasi. Untuk yang kedua, yaitu dapat menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dengan adanya diskusi. Yang nomor 3, peningkatan kemampuan pemahaman peserta didik. Yang keempat, hasilnya adalah dapat mengembangkan kreativitas, dapat membangun pengetahuan sendiri, dan dapat mengembangkan motorik anak dengan melakukan percobaan melalui permainan domino trigonometri. Yang kelima, siswa dapat belajar dengan nyaman dan aman. Pembelajaran dan replikasi. Scaffolding dapat mengurangi kesulitan peserta didik dalam memahami materi pembelajaran, khususnya pada materi pembelajaran matematika. Melalui penerapan scaffolding, peserta didik dapat mengembangkan kemampuannya hingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan optimal. Penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development dapat menjadi sebuah pendekatan pembelajaran yang dapat dilakukan guru sebagai wujud pelaksanaan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Demikian video kampanye praktik baik ini. Semoga melalui proses pembelajaran ini dapat membantu peserta didik dalam memahami proses belajar melalui perantara guru, hingga tercapainya tujuan pembelajaran. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.